Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Ibadah Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1 dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di ruang ibadah utama. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 20.00 di gereja bersama dengan Penatua Agung Budi. Ibadah Youth Pemuda, Ekspektasi versus Realita, Minggu 18 September 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Hadirilah retret dan kebersamaan Komisi Pemuda GKO Depok 1 pada Jumat sampai dengan Minggu 7-9 Oktober 2022 di Villa Erika Puncak bersama dengan pelayan firman Penatua Daniel Petrus Zakarias MTH. Dalam rangka mencari dana untuk retret, maka Komisi Pemuda mengadakan penjualan aksi menu dengan sistem PO. Pemesanan makanan dapat dilakukan melalui Saudari Mona. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja bersama dengan Penatua Jonias George Siahaya. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi yang akan dilaksanakan Sabtu 24 September 2022 pukul 7.00 di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Komisi Lansia PGIS Depok akan mengadakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan Selasa 11 Oktober 2022 di Sheffield Resort and Camp. Terbuka pendaftaran bagi lansia dari GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 21 September 2022 pukul 19.00 di gereja. Perjamuan Kudus Sedunia akan dilayankan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada ibadah pukul 9.00. Terima kasih atas persembahan dari NN untuk Komisi Muger Multimedia berupa satu set Nakamichi Live Multi-Channel Professional Wireless Microphone. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas kelahiran Gracie Isyora Lesil, putri pertama dari keluarga Bapak Domens Lesil pada Rabu 31 Agustus 2022 pukul 9.55 di Rumah Sakit Anisa, Tangerang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 18 sampai 24 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan minggu ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1.
Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Ibadah Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1 dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di ruang ibadah utama. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 20.00 di gereja bersama dengan Penatua Agung Budi. Ibadah Youth Pemuda, Ekspektasi versus Realita, Minggu 18 September 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Hadirilah retret dan kebersamaan Komisi Pemuda GKO Depok 1 pada Jumat sampai dengan Minggu 7-9 Oktober 2022 di Villa Erika Puncak bersama dengan pelayan firman Penatua Daniel Petrus Zakarias MTH. Dalam rangka mencari dana untuk retret, maka Komisi Pemuda mengadakan penjualan aksi menu dengan sistem PO. Pemesanan makanan dapat dilakukan melalui Saudari Mona. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja bersama dengan Penatua Jonias George Siahaya. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi yang akan dilaksanakan Sabtu 24 September 2022 pukul 7.00 di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Komisi Lansia PGIS Depok akan mengadakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan Selasa 11 Oktober 2022 di Sheffield Resort and Camp. Terbuka pendaftaran bagi lansia dari GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 21 September 2022 pukul 19.00 di gereja. Perjamuan Kudus Sedunia akan dilayankan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada ibadah pukul 9.00. Terima kasih atas persembahan dari NN untuk Komisi Muger Multimedia berupa satu set Nakamichi Live Multi-Channel Professional Wireless Microphone. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas kelahiran Gracie Isyora Lesil, putri pertama dari keluarga Bapak Domens Lesil pada Rabu 31 Agustus 2022 pukul 9.55 di Rumah Sakit Anisa, Tangerang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Dan tema pada pagi hari ini adalah dahulu mencela sekarang berdoa. Diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil,
Dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan sehingga ruang ibadah tetap bersih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiran kita bagi Allah, dan kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Keesaan 478 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepada saudara dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Amin. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16b yang bunyinya sebagai berikut. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin.
Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagi kita yang mengaku dosa kita dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia bagi kita. Dan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sebagai berikut, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jamaah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sabdamu abadi, sulur langkah kami,
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah pemilik hidup kami, kembali kami datang mengucap syukur atas kasih setia dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami adalah karena anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Dan pada pagi hari ini, kembali kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan suara kebenaran yang Kau nyatakan lewat firman-Mu. Ajar kami untuk merenungkan, menyimpannya di hati kami, dan mampukan kami untuk mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus mulai memampukan kami, bukan hanya untuk menjadi pemberita dan pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah dahulu mencela, sekarang berdoa. Ada seorang ibu bersama dengan anak putrinya mengendarai mobil dan mereka akan pulang setelah dari rumah orang tua ibu ini. Ketika
mereka pulang dan masuk dalam jalan yang agak sepi. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mati. Si ibu ini keluar, putrinya yang masih kecil di dalam. Lalu ibu ini menelpon suaminya. Dan ditelepon suaminya tidak mengangkat. Sementara hari sudah mulai malam dan jalan di tempat mereka berhenti agak sepi. Ibu ini mulai merasa takut karena dia hanya bersama dengan putrinya. Lalu dia teringat bahwa bukan hanya mereka berdua, tetapi bertiga bersama dengan Tuhan. Ibu itu pun mulai berdoa. Dan di dalam doanya dia meminta pertolongan dari Tuhan agar masalah yang dia hadapi selesai. Karena dia hanya seorang wanita yang tidak mengerti sama sekali soal mesin mobil. Dia tunggu dan 5 menit kemudian lewatlah sebuah mobil. Dan mobil itu berhenti. Ibu itu memberhentikan mobil itu dan mobil itu berhenti di belakang mobil ibu itu. Lalu dari mobil itu keluar 4 laki-laki tegap dari seragamnya, seragam Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan ibu itu baru ingat bahwa tidak jauh dari tempat mobilnya mogok ada markas Angkatan Laut. Keempat pria itu mendatangi ibu itu dan bertanya, apa ada masalah? Dan ibu itu menjelaskan masalah yang sedang dihadapi. Tiba-tiba mobilnya berhenti dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat dan dia lakukan. Salah seorang dari Angkatan Laut itu memeriksa dan tidak lebih dari 10 menit pria itu berkata kepada ibu ini, sudah saya perbaiki, sudah selesai dan ibu bisa kembali jalan. Kami dari belakang akan mendampingi ibu sampai nanti di jalan yang agak besar, baru kita berpisah. Lalu ibu itu starter mobilnya dan mobilnya bisa jalan. Dari kaca spion dia melihat mobil keempat pria Angkatan Laut itu masih berada di belakang dia. Sampai pada akhirnya di jalan yang besar, ibu itu belok ke kanan, sedangkan keempat pria itu belok ke kiri. Ibu itu merasa sangat bersyukur, doanya dijawab oleh Tuhan. Lalu sebagai rasa syukur atas pertolongan dari keempat angkatan laut ini, anggota Angkatan Laut ini, ibu itu datang ke markas Angkatan Laut membawa kue untuk mengucapkan terima kasih kepada keempat pria yang telah menolongnya. Sampai di markas dan di depan dia di stop oleh penjaga
dan bertanya ada keperluan apa. Lalu ibu itu menceritakan apa yang terjadi. Lalu dia berkata, saya ingin bertemu dengan keempat pria ini untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukannya. Lalu penjaga ini meminta ibu itu untuk menyebutkan nama keempat personel Angkatan Laut itu. Dan ibu itu menyebutkan keempat nama itu. Ketika disebutkan nama keempat personil itu, penjaga itu mengatakan kepada ibu itu, maaf, setahu saya tidak ada nama keempat nama yang ibu sebutkan. Tidak ada nama anggota Angkatan Laut kami yang bernama itu. Masa? Iya, saya pastikan tidak ada. Coba dicek lagi. Penjaga itu bilang, ibu, saya sebagai penjaga hampir semua nama orang di sini saya tahu. Dan keempat nama itu tidak ada sama sekali. Tapi dia pakai seragam Angkatan Laut. Iya, tapi mohon maaf, tidak ada nama keempat orang itu. Ibu itu mengucapkan terima kasih, lalu dia masuk ke mobil dan dia menatap ke atas lalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan 4 malaikat untuk menolong saya. Ibu itu merasa bersyukur karena doanya begitu cepat dijawab oleh Tuhan. Tidak dalam waktu 10 menit Tuhan mengirimkan 4 malaikat untuk menolongnya, membebaskannya dari masalah yang sedang dia hadapi. Dan bagi ibu itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Doa menjadi sesuatu yang sangat penting juga bagi Rasul Paulus. Karena beberapa kali dia harus diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa genting hidupnya yang membuat dia mempertaruhkan nyawanya. Dan dalam situasi yang seperti itu, Paulus tidak pernah lupa untuk berdoa. Paulus tidak pernah lupa untuk menyerahkan seluruh persoalan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Dan dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia melihat bagaimana Tuhan campur tangan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi, yang dia jalani. Sekalipun pada akhirnya dia harus mengalami kematian yang tragis. Tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk percaya bahwa doa-doanya adalah cara dia untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh perjalanan hidupnya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, pertama-tama aku menasihatkan. Paulus tahu betapa pentingnya peranan doa di tengah situasi kondisi jemaat Filipi yang harus berjuang karena ketidaksukaan penguasa atas kehidupan orang-orang percaya. Bagi Paulus yang penting ialah bagaimana apa yang dia katakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Aku nasihatkan, Paulus tidak memohon, Paulus tidak meminta kepada jemaat Filipi tentang pentingnya sebuah doa, tapi Paulus mau mengatakan, aku menasehatkan kamu pertama-tama, naikkanlah permohonan, naikkanlah
Berikanlah doa syafaat. Ucapkanlah syukur pada semua orang. Kenapa Paulus menekankan kata menasihatkan? Karena sekali lagi dia tahu betapa pentingnya peran dari doa dalam kehidupan orang percaya. Bahwa pada akhirnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus menyadari bahwa seluruh kehidupan yang dialami dan dijalani oleh orang-orang pada masa itu, secara khusus bagi mereka yang percaya beriman kepada Kristus, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam masalah yang dihadapi dari para penguasa, Paulus tidak mengatakan angkat senjata, mari kita perang, mari kita melakukan pemberontakan, mari kita membuat demo, mari kita buat kerusuhan. Paulus tidak mengatakan itu. Paulus mengatakan doakanlah, naikkanlah doa, ucapkanlah syukur, buatlah permohonan untuk semua orang. Bahkan kalau kita lihat kembali Bapak Ibu pada ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus dalam situasi di mana kekristenan menjadi hal yang tidak disukai, Paulus tidak menjadi provokator untuk melakukan pemberontakan. Bahkan di dalam Roma, Paulus mengatakan, tunduklah, taatlah pada pemerintah. Sekalipun pemerintah yang berkuasa akan menindas, akan memperlakukan orang-orang percaya dengan tidak baik dan tidak benar, tapi bagi Paulus yang penting ialah bagaimana tunduk dan doakan. Bukan melawan, bukan memberontak, bukan melakukan kerusuhan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang penting ialah bagaimana doa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipanjatkan. Karena Tuhanlah yang mengatur kehidupan dunia ini. Dan kita tahu pada akhirnya kekristenan menjadi agama yang diterima, dan pada akhirnya menjadi agama negara, dan pada akhirnya menjadi banyak orang-orang, banyak pembesar-pembesar percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan kekristenan menjadi sesuatu yang istimewa. Dan semuanya itu terjadi salah satunya karena doa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mencoba untuk melihat dalam seluruh proses perjalanan hidup kita, apakah doa menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita? Apakah doa menjadi sesuatu yang rutinitas, formalitas? Apakah doa menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja? Apakah doa menjadi sesuatu yang kita lihat kayaknya enggak berdampak sama sekali? Dan banyak orang yang pada akhirnya berhenti berdoa karena dia tidak melihat efek, dia tidak melihat akibat, dia tidak melihat hasil dari doa yang dia naikkan. Lalu dia berhenti berdoa, dia tidak lagi percaya pada doa, dan pada akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan yang dapat menjawab semua doa. Karena bagi dia jawaban doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Nah, apakah itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita orang percaya ketika kita mulai belajar untuk melihat kuasa doa di dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu kita mencoba untuk melihat dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Doa menjadi kebutuhan. Doa menjadi nafas kehidupan kita orang percaya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini keinginan saya. Tuhan, ini kemauan saya. Tuhan, ini permohonan saya. Tuhan, ini permintaan saya. Tuhan, ini apa yang ada di dalam isi kepala saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan dan terserah Tuhan. Terserah Tuhan mau melakukan apapun terhadap doa, terhadap permohonan, terhadap permintaan, terhadap apa yang saya serahkan kepada Tuhan. Doa adalah tanda bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada satu kekuatan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Doa adalah satu kesepakatan yang kita mau katakan kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan, tanpa kasih dan campur tangannya, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini bisa di luar dari kendali kita. Doa mau mengatakan, Tuhan, ini terserah. Doa adalah tanda ketundukan kita kepada Tuhan. Keberserahan kita kepada Tuhan, kepatuhan kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar kita meminta, memohon kepada Tuhan, tapi juga adalah kesepakatan kita untuk mengatakan apapun yang kau lakukan, apapun yang kau buat, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seringkali kita bisa menjadi kecewa terhadap doa-doa kita. Karena apa? Karena di benak kita, di pikiran kita, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha hebat, Allah itu maha dahsyat, Allah itu luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan dengan mudahnya dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia dengan mudah menyelesaikan masalah kita, dia dengan mudah menyelesaikan persoalan hidup kita, dia dengan mudah menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Di benak kita ialah Tuhan itu mampu dan sanggup. Ketika saya sakit, Tuhan mampu dan sanggup menyembuhkan saya tanpa harus ke dokter, tanpa saya harus minum obat. Karena begitu banyak dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyembuhkan orang tanpa harus ke dokter, tanpa harus minum obat. Jangankan untuk yang sakit, yang mati saja Tuhan hanya berkata, bangkitlah, bangunlah. Apalagi untuk kita yang sekedar sakit, seharusnya Tuhan bisa berkata dengan mudah, sembuh. Maunya kita, doa itu seperti itu. Tuhan, saya sakit, dan ketika kita mengatakan amin, tiba-tiba penyakit kita hilang. Doa adalah ketika kita tidak punya uang, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya uang, bagaimana besok nanti bla 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 bla. Maunya kita ketika kita amin, tiba-tiba ada uang di saku kita. Tiba-tiba ada uang di depan kita. Tiba-tiba ada uang yang kita pegang. Mampu dan sanggupkah Tuhan melakukan itu? Iya, mampu dan sanggup karena Tuhan Maha Kuasa. Maunya kita, Tuhan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan hidup kita ketika kita berkata dan berdoa kepada Tuhan, ini Tuhan dan amin, semuanya selesai. Semuanya dijawab. Dan maunya kita tidak ada yang tidak Tuhan kabulkan, semuanya dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang ada di dalam pikiran kita tentang doa. Makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan dan nampaknya kita tidak melihat hasil dari apa yang kita doakan, kita mulai suam-suam kuku.
Kita mulai malas berdoa, kita mulai enggan berdoa. Doa bukan menjadi lagi sesuatu yang istimewa menjadi komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi doa menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik karena ketika kita berdoa tidak berdampak apa-apa sama sekali. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita begitu banyak Tuhan menyelesaikan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu banyak Tuhan menjawab doa-doa kita. Begitu banyak Tuhan menyelesaikan semua yang kita pinta, yang kita mohonkan. Apa buktinya? Buktinya, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita, kita tidak akan pernah bisa hidup sampai sekarang ini. Kita tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Kita tidak akan bisa ada dan hadir di tempat ini kalau bukan karena Tuhan yang mengabulkan setiap doa-doa yang kita minta dan kita inginkan. Bapak Ibu, doa bukan bujukan kita terhadap Tuhan. Doa bukan rengean kita terhadap Tuhan. Doa bukan kita menghukum Tuhan dengan konsep kemahakuasaan itu, lalu Tuhan mau melakukan apa yang kita minta dan kita inginkan. Sekali lagi, doa adalah tanda bagaimana kita mau menyerahkan seluruh apa yang kita minta ke dalam tangan kasih Tuhan, dan ketika kita menyerahkannya, biarlah Tuhan yang melakukannya apa yang Tuhan anggap baik buat kita. Dan kalau sampai sekarang Tuhan masih belum menjawab doa-doa kita, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan tidak peduli terhadap kita? Apakah Tuhan cuek terhadap kita? Enggak. Ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa kita, maka kita percaya bahwa apapun keputusan yang Dia buat pasti baik buat kita. Sekalipun mungkin kita tidak menemukan jawabannya mengapa. Sekalipun mungkin kita tidak menemukan jawaban. Tetapi ketika sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan, percayalah, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan dan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Doa-doa kita biarlah bukan menjadi sesuatu yang rutinitas, formalitas, sehingga kita doa itu saja, sehingga doa kita mungkin buat kita membosankan dan sebagainya. Tetapi mari kita mau menikmati doa itu sebagai tanda iman percaya kita kepadanya tidak akan pernah berubah sama sekali. Sekalipun Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sekalipun kita bertanya kepada Tuhan, mengapa, dan Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak menjawab. Kita mau protes kepada Tuhan, mengapa engkau enggak menjawab, mengapa engkau enggak mengabulkan. Tuhan enggak perlu menjawab. Tuhan enggak perlu menjawab apa yang kita protes. Gak perlu Tuhan menjawab. Karena Dia Maha Kuasa. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Dia tahu apa yang harus Dia buat. Hanya kita saja yang dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, yang seringkali menyalahartikan berdiamnya Tuhan atau diamnya Tuhan atas doa-doa kita. Bapak Ibu, para rasul, para nabi, banyak yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak doanya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah protes. Mereka tidak pernah marah. Mereka tidak pernah demo kepada Tuhan. Tetapi justru mereka semakin bertekun dan bertekun.
salah seorang penginjil ternama, David Livingstone. Dia menjadi penginjil di belahan Afrika, benua Afrika. Dan dia menjalani pelayanan yang luar biasa. Dia harus berhadapan dengan ancaman kematian, suku-suku yang masih kanibal. Dia tidak pernah menyerah. Dan tahu bagaimana cara dia mati? Dia mati dalam keadaan berdoa. Dan dia berdoa dalam keadaan kena sakit malaria. Dan itulah iman. Itulah kesungguhan. Itulah kualitas. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan kerjakan. Entah apapun itu, kita percaya Dia selalu baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apakah kita mengukur Tuhan, kebaikan Tuhan hanya karena Dia menjawab doa-doa kita? Apakah kita mengukur Tuhan ketika Dia mengabulkan doa-doa kita? Dan ketika Dia tidak menjawab, tidak mengabulkan doa-doa kita, kita melihat Tuhan bukan pribadi yang maha kuasa. Apakah ukurannya hanya itu? Mengabulkan dan tidak dikabulkan. Ukuran yang harus kita lihat, kasih Tuhan adalah kembali kita berfokus pada kayu salib. Di atas kayu salib itulah Tuhan mati, menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari kematian dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi, jangan mengukur kasih Tuhan hanya dengan mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kita. Tapi dari kecil sampai sekarang kita ada saat ini, semua semata hanya karena kasih Tuhan. Hanya karena Tuhan mengabulkan dan plus Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita sehingga kita bisa sampai di tempat ini. Dan jangan pernah berpikir ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita itu sesuatu yang tidak baik. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan. Hanya kita tidak bisa memahami, mengerti cara Tuhan berpikir. Sebab kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, mengakhiri khotbah ini, saya mau mengajak kita menyanyi satu lagu yang sering kali kita nyanyikan. Melinda lagu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Bapak Ibu, kita nikmati lagu ini dan kita resapi lagu ini, lalu kita lihat kita temukan kebaikan Tuhan lewat lagu ini. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
selalu ku percaya. Selalu percaya ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, karena hanya dengan selalu percaya, itulah kualitas iman yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, puja dan puji kami naikkan ke hadirat-Mu. Engkau Allah yang senantiasa ada dan hadir dalam setiap perjalanan hidup kami, karena kami adalah umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan segala yang terbaik dalam seluruh perjalanan hidup kami ketika kami berdoa. Tuhan, biarlah kami mau melihat bahwa seluruh perjalanan hidup kami itu adalah bagian dari Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan, dan Tuhan tidak mengabulkan doa kami. Perjalanan hidup kami sampai sekarang bukan hanya karena Tuhan mengabulkan doa-doa kami, tetapi perjalanan hidup kami sampai sekarang juga terjadi karena Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kami. Mengabulkan dan tidak mengabulkan adalah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami melihat bahwa iman, percaya kami kepadamu tidak ditentukan oleh apakah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan. Iman percaya kami kepadamu harus lebih dari situasi kondisi yang ada. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, kami tetap percaya, kami tetap beriman, kami tetap yakin kepadamu. Karena Engkaulah Allah, pemilik
kehidupan kami. Dan kami percaya pemeliharaan dan campur tangan-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa yang sudah Tuhan kabulkan. Dan terima kasih juga untuk setiap doa yang Tuhan tidak kabulkan. Kami percaya di dalam kedua hal itu Tuhan baik buat kami. Dalam doa syafaat ini hamba mau berdoa untuk ke-10 keluarga yang Tuhan dan tentu kami kasihi. Berdoa buat Bapak Max Kumolontang sekeluarga, Saudara Guru Kristanto sekeluarga, Bapak Bejo Kristanto sekeluarga, Bapak Jalu Utomo Duo sekeluarga, Diso sekeluarga, Bapak Penatua Sudiyo Widayat sekeluarga, Bapak Teddy Kaster Sianturi sekeluarga, Ibu Damaris Borumar Paung sekeluarga, Bapak Joni Batiar sekeluarga, Ibu Riana Presti sekeluarga, Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang sekeluarga. Tuhan, campur tangan pemeliharaan Tuhan kami imani dan amini ada dalam seluruh perjalanan kehidupan ke-10 keluarga yang Tuhan dan kami kasihi. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus percaya dan beriman, tak merasa lelah dan letih berdoa untuk situasi kondisi yang mereka hadapi, untuk situasi kondisi yang mereka jalani. Berdoa untuk Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex Kamoni, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Penatua Juni Sudibyo, Ibu Uce Jokebet, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Suprihatin, Bapak Sugito, Bapak Harilai Sinat, Bapak Teddy Sianturi, Saudara Vigo Aiheri, Aldi Aiheri, dan Bapak Ketua Umum Heri Lailu yang saat ini sedang berada dirawat di rumah sakit di luar negeri. Kami mau serahkan mereka semua yang percaya dan beriman kepadamu. Kami bersyukur bahwa dalam situasi kondisi yang mereka hadapi dan mereka jalani, mereka tidak putus asa. Mereka tetap yakin dan percaya, mereka tetap beriman, mereka tetap mengimani, mengamini Engkau dalam kehidupan mereka. Dan itulah iman yang mereka miliki, iman yang mereka punyai. Sekalipun sampai saat ini ada di antara mereka yang belum Tuhan kabulkan doa-doanya, tapi iman percaya mereka tidak pernah bergeser dan berganti. Mereka tetap percaya dan beriman kepadamu. Itulah iman. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk ke-7 anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Sukamto, Ibu Winda Mauren Imelda Sihombing, Saudara Adi Cahyanto, Krisila Gabriela A. Sumlang, Saudari Penatua Adianingsih, Firdi Brian Misa, Bapak Anak Agde Netra. Kami mau serahkan ke-7 anak Tuhan yang berulang tahun ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati mereka. Biarlah pimpinan penyertaan campur tangan Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup mereka, dan biarlah mereka mensyukuri kebaikan Tuhan dengan semakin melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk GKO Jemaat Depok 1. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat dan ambil bagian dalam pelayanan di GKO Jemaat Depok 1. Majelis, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, pemain organ, pemandu pujian, pelatih paduan suara atau vokal grup,
multimedia, soundman, coaster, TU, satpam, driver, dan kami semuanya ambil bagian dalam pelayanan di GKU Jemaat Depok 1. Tuhan Kau berkati. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa melayani dengan maksimal. Anak-anak Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan, baik yang masih studi, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dan mencari teman hidup. Tuhan berkati, biarlah semuanya berada di dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melakukan apa yang terbaik. Berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah murtad, sudah pindah agama, yang sudah tidak lagi percaya dan beriman kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dengan alasan apapun kami berdoa, Tuhan tolong tarik mereka kembali untuk percaya dan beriman kepadamu. Kalau perlu paksa mereka Tuhan, agar mereka tidak binasa, mereka memperoleh kembali keselamatan yang sengaja mereka hilangkan dengan tidak percaya beriman kepadamu. Kami tidak ingin mereka binasa, mereka ingin juga mereka sama-sama seperti kami, menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Berdoa untuk janda duda, anak-anak yatim piatu, kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita. Biarlah orang-orang tua kami berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pemerintah kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemerintah Depok, pemerintah Jawa Barat, pemerintah pusat, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka melakukan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, karena Tuhan mempercayakan mereka untuk menjadi pemimpin kami. Tugas kami adalah mendoakan mereka agar mereka melakukan pekerjaan yang baik dan benar, sehingga kota ini, provinsi ini, dan negara ini bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apakah Tuhan mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kami tidak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan, Engkau baik buat kami. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan jangan kami ke dalam cobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah berharap, teruslah bersandar, karena di dalam hal itu kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya apapun yang Tuhan lakukan baik adanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan kasih setia dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai perjalanan hidup saudara dan saya dari kemarin, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang terbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh.